Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Aziz Al-Ansori dengan NIM 4512420017 akan membahas mengenai kearifan lokal suku Sasi yang ada pada daerah Maluku dan sekitarnya. Dan untuk fokus pembahasan adalah mengenai kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan sekitar. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu mengenai suku adat dari Maluku ini. Adat ini dinamakan adat Sasi. Adat Sasi dilaksanakan di Maluku tepatnya dan merupakan adat yang telah ada pada zaman kerajaan di daerah tersebut. Jadi untuk adat ini memang sudah ada pada zaman dahulu kala hingga saat ini, dan adat ini berlandaskan pada dua prinsip, yakni pertama yaitu hasil alam, yaitu tidak boleh dimanfaatkan sebelum layak atau waktu panen tiba. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat kepuasan akan hasil usaha mereka sendiri. Maksud dari dua prinsip ini adalah hasil alam tidak boleh dimanfaatkan sebelum layak atau waktu panen tiba, karena saat panen tiba pastinya hasil dari sumber daya alam yang telah dirawat selama kurun waktu tertentu akan mempunyai kualitas dan kuantitas yang lebih besar daripada apabila diambil sewaktu-waktu. Kemudian maksud poin kedua yaitu sebagai pembuat kepuasan akan hasil usaha mereka sendiri, yaitu sebagai kepuasan saat panen tiba, yang mana puas itu ditimbulkan dari usaha mereka dalam menjaga dan merawat daerah tersebut agar tetap terjaga dan tidak dipanen sebelum waktu yang tiba, sehingga saat panen tiba otomatis dengan kuantitas yang besar akan membuat kepuasan pada batin mereka. Hal inilah yang membuat adat Sasi menjadi salah satu upaya konservasi lingkungan. Yang konservasi lingkungan seperti yang kita ketahui adalah upaya untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tidak rusak. Kemudian jenis Sasi yang ada di Maluku terdiri dari 5, yaitu pertama Sasi air, Sasi darat, Sasi negeri, Sasi pribadi, dan Sasi agama. Sasi air ini contohnya adalah dalam pengelolaan laut, sungai, dan pengambilan sumber daya alam seperti ikan dan mutiara. Kemudian untuk Sasi darat ini adalah segala hal sumber daya yang berasal dari daratan, seperti contohnya adalah hutan, yang mana hutan sangatlah dijaga oleh masyarakat adat setempat. Kemudian untuk Sasi negeri ini mengatur mengenai kependudukan dan segala hal yang berhubungan dengan luar. Kemudian untuk Sasi pribadi ini mengatur tentang urusan-urusan yang sifatnya individual, seperti urusan sehari-hari dan dalam berkeluarga. Kemudian yang kelima ada Sasi agama. Sasi agama ini mengatur mengenai kepercayaan dan ritual dari masyarakat adat setempat, yang mana masyarakat adat setempat mayoritas menganut kepercayaan Katolik dan Protestan. Kemudian tujuan Sasi ini terdiri dari 6, yaitu pertama sebagai petunjuk perilaku bagi manusia, di mana dengan adanya aturan-aturan ini dapat memberikan batasan atas hak-hak dalam bermasyarakat, di mana hak-hak tersebut harus
harus sesuai dengan aturan, dan apabila melanggar akan mendapat sanksi yang setimpal. Kemudian tujuan yang kedua yaitu perlindungan hak wanita. Hak wanita di sini maksudkan adalah memberikan status bagi wanita dan pengaruh mereka dalam bermasyarakat sehingga sesuai atau sejajar dengan laki-laki. Kemudian yaitu tujuan yang ketiga, mencegah kriminalitas terjadi. Dengan aturan ini otomatis dengan diiringi sanksi-sanksi yang memberatkan dan membuat jerah, diharapkan untuk kriminalitas juga mengecil dalam masyarakat adat setempat. Kemudian tujuan yang keempat yaitu pemerataan sumber daya alam. Pemerataan ini dikarenakan saat panen tiba semua orang boleh untuk ikut andil dalam mencari atau memanen, dan apabila sebelum panen semua orang sama-sama tidak boleh untuk mengambil atau memanen daerah tersebut. Meskipun dalam saat ini banyak terjadi kasus pencurian pada area yang telah ditetapkan sebagai daerah larangan sebelum panen. Kemudian yang kelima tujuannya adalah sebagai pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam otomatis terkelola dengan baik saat dijaga dan dipatuhi aturan-aturan tentang lingkungan oleh seluruh masyarakat adat. Aturan ini akan selalu terpatri dalam batin mereka karena merupakan budi luhur, aturan yang lahir dari budi luhur nenek moyang. Kemudian yang keenam yaitu tujuan sebagai pelestarian alam, di mana saat alam terkelola dengan baik, sumber daya alam juga otomatis alam akan lestari dan tetap terjaga hingga waktu yang dengan kurun sangat panjang apabila aturan-aturan itu dan kearifan lokal masih tetap berlaku bagi masyarakat adat. Kemudian untuk pembagian sasi sumber daya alam terbagi menjadi 4, yaitu pertama sasi laut, sasi sungai, sasi hutan, dan sasi pantai. Sasi laut, sungai, pantai ini termasuk dalam sasi air, yang mana mereka mengambil keuntungan dari hasil air tersebut dalam jangka waktu panen sekali dalam beberapa tahun. Kemudian untuk sasi hutan ini adalah sebuah sasi yang mengatur mengenai eksploitasi yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada hutan, seperti mengambil kayu ataupun menebang kayu dan membuka lahan. Kemudian untuk permulaan upacara yang ada dari masyarakat adat yaitu upacara buka tutup sasi. Upacara buka sasi adalah upacara yang dilakukan dengan di dalam rumah adat dengan diiringi lantunan nyanyian adat yang sesuai, yang semua bertujuan untuk memuja penguasa langit dan bumi. Atau ini bisa maksudnya adalah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan wujud syukur atas panen yang tiba untuk masyarakat adat. Kemudian yang kedua yaitu upacara tutup sasi. Upacara tutup ini dilakukan pada malam yang telah disesuaikan waktunya oleh kepala suku atau kewang besar yang akan berkeliling ke pelosok desa bersama dengan anak-anak kewang yang membantunya. Demikian tadi presentasi dari saya mengenai masyarakat adat sasi di Maluku. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.